Yang galbay pinjol legal raksasa ini, yuk merapat teman-teman ya. Saya kasih solusinya cara menghadapi DC-DC mereka ya teman-teman. Siapa yang galbay di Akulaku, Kredit Pintar, HCI, Kredivo ya teman-teman. Saksikan video ini sampai habis agar kalian tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membawakan tema ya, solusi untuk menghadapi DC pinjol raksasa teman-teman, yaitu Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo, HCI ya. Ini adalah solusi cara menghadapi DC-DC pinjol tersebut ya teman-teman, biar kalian itu tidak merasa takut lagi, kalian itu tidak merasa sendiri lagi, karena di sini saya hadir untuk memberikan solusi kepada kalian semua saudara-saudaraku yang galbay di pinjol-pinjol legal ini. Karena seperti yang kita ketahui semua, pinjol-pinjol yang barusan saya sebutkan itu memiliki DC lapangan dan juga penagihannya sangat barbar ya. Jadi walaupun seperti itu, kalian itu tidak usah khawatir, kalian tinggal simak aja cara mengatasi teror debt collector ya teman-teman, yang kolektor pinjol legal ya, yang raksasa teman-teman. Nah baik teman-teman, cara mengatasi teror debt collector pinjol yaitu yang pertama, tetaplah tenang teman-teman. Kalian juga bisa sambil baca ya, tetap tenang ya. Ketika Anda mendapati intimidasi dan ancaman debt collector, yang pertama penting dilakukan adalah jangan panik dan tetap tenang ya teman-teman. Panik dan tetaplah kalian itu tenang. Ingatlah bahwa Anda memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari aturan yang berlaku apabila jika Anda memang tidak pernah melakukan pinjaman online ataupun pernah melakukan pinjaman online. Nah yang kedua, kenali hak sebagai nasabah. Jadi kita itu harus tahu apa sih hak-hak kita itu sebagai nasabah, yang baik itu kalian sedang galbay maupun tidak galbay teman-teman. Kalian itu harus tahu hak kalian itu apa, baik pinjol legal maupun ilegal, pinjol raksasa maupun pinjol kecil, itu sama teman-teman ya. Selanjutnya, apabila ternyata Anda memang pernah melakukan pinjaman online sebagai nasabah, Anda memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari aturan yang berlaku. Jadi ada aturannya teman-teman. Jadi tidak bisa mereka itu semena-mena kepada kita ya. Mereka kalau semena-mena bisa dipidana, kalau kita nggak bisa dipidana ya teman-teman, cuman mungkin perdata aja. Salah satu aturan yang berlaku diketahui adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 18/POJK.01/2018 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Nah, itu kita itu dilindungi oleh undang-undang teman-temanku semua. Jadi kalian itu tidak usah takut ya. Itu semua ada perlindungannya ya. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penagihan hutang harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak merugikan nasabah. Jadi kalau ada yang tidak sopan ya kalian tinggal rekam aja ya teman-teman ya. Selain itu, debt collector harus memberikan informasi yang jelas dan benar kepada nasabah mengenai jumlah utang, bunga, biaya, dan jangka waktu pelunasan itu ya teman-teman ya. Jadi mereka itu harus jelas, tidak boleh abu-abu teman-teman ya. Tiba-tiba nagih sekian-sekian, ternyata mereka tidak bawa rinciannya ya. Yang ketiga, laporkan ke OJK atau Satgas Waspada Investasi ya. Jika Anda merasa mendapatkan intimidasi dan ancaman dari debt collector pinjol, segera lapor ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Satgas Waspada Investasi atau disingkat SWI teman-teman ya. Pihak tersebut akan memberikan bantuan dan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi sesuai dengan aturan yang sudah ada berlaku,
mereka akan ditindak kalau memang benar ya teman-teman ya. 4, pertahankan bukti-bukti. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, kalau misalkan dia kasar, kalian itu bisa mengambil. Kalian dengarkan dulu ya teman-teman. Selain itu, yang penting juga dilakukan adalah memiliki bukti teror pinjol yang dilakukan debt collector. Ketika mereka WA kasar, mereka nagihnya tidak senonoh, kalian bisa screenshot atau simpan chat mereka ya teman-teman ya. Pertahankan bukti-bukti seperti rekaman suara. Kalau misalkan dia nelponnya, kalian rekam suaranya, atau pesan teks yang mendukung pengaduan. Pesan teks yang barusan saya sebutkan, kalau misalkan mereka itu melakukan penagihan dengan kasar by WA, ya kalian simpan semua ya teman-teman ya. Hal ini dapat menjadi bukti kuat jika nantinya Anda akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi yang bisa di bawah ranah hukum itu, hukum pidana itu teman-teman ya, justru mereka-mereka itu dari pihak-pihak oknum pinjolnya teman-teman ya, bukan kita. Kalau kita itu cuman bisa dikenakan perdata ya, karena hukum hutang piutang seperti itu ya, tidak ada yang dibawa ke pidana, hanya dibawa ke perdata. Nah, yang kelima, jangan berikan informasi pribadi. Nah, ini kerap sekali dilakukan oleh teman-teman karena mereka sudah merasa diancam-ancam dan didatangin sama DC-DC pinjol yang sangar ya, katanya sangar seperti itu ya. Mereka takut. Nah, hindari memberikan informasi pribadi Anda seperti nomor KTP atau nomor rekening bank kepada debt collector. Jadi debt collector itu tugasnya cuman menagih. Kalau mereka meminta sesuatu yang barusan saya sebutkan ini, kalian tidak usah kasih. Sebisa mungkin kalian itu mengelak dan berkeras, tidak usah dikasih ya. Berikan informasi hanya mengenai jumlah utang dan jangka waktu pelunasan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, urusannya cuma menagih utang teman-teman ya. Intimidasi dan ancaman dari pihak debt collector pinjol adalah hal yang merugikan nasabah. Nah, oleh karena itu sebagai nasabah kita harus mengenali hak-hak kita dan segera melaporkan jika mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pihak tersebut. Nah, ini sudah jelas teman-teman ya, kita itu dilindungi ya. Ketika kita diintimidasi, kita itu dicaci maki, diperlakukan yang tidak senonoh, kita itu bisa melaporkan. Nah, yang jadi tanda tanya ini, apakah ketika kita itu melapor, kita itu akan didengar walaupun sudah melampirkan berbagai macam bukti teman-teman ya, seperti halnya yang saya lakukan dan teman-teman konten kreator lainnya lakukan, melaporkan oknum pinjol-pinjol nakal kepada OJK. Sampai sekarang mereka tidak ada tindakan. Nah, ini mungkin teman-teman ya, mungkin saja dari pihak OJK masih meng-cross check ulang ya. Kita beranggapan berbaik sangka aja lah sama OJK ya teman-teman. Mereka mungkin masih mengumpulkan lagi bukti-bukti, dan jika kalau teman-teman itu juga diperlakukan seperti itu, segera laporkan ke OJK biar tambah banyak pengaduan-pengaduan yang masuk teman-temanku semua ya. Itulah tadi ya, hak-hak kita, atau kita itu cara mengatasi ya teror dari debt collector pinjol, baik itu kolektor lapangan maupun by telepon teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, namanya pinjol raksasa, yang kita sebut pinjol raksasa itu memiliki DC lapangan yang selama ini kalian takutin. Tapi kalau kalian mengikuti langkah demi langkah yang barusan saya sebutkan tersebut, insya Allah kalian bisa sedikit akan tenang dan kalian itu merasa sedikit tercerahkan karena kalian memang punya acuan dan punya pengetahuan ya teman-teman dari yang barusan saya jabarkan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-temanku yang lagi galbay di pinjol raksasa yang memiliki DC lapangan maupun pinjol yang klasteri tapi legal ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.